A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Insyaallah kita akan membahas tentang surah Al-Falaq. Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu fajar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Tuhan atau Rabb yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang dibuat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul talinya, pada tali, buhul tali simpul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, Rabbil Falaq, Tuhannya waktu subuh. Dari apa kita memohon perlindungan? Di sini dituliskan dari 4 hal. Yang pertama adalah dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi dari kejahatan makhluk, entah itu jin, manusia, binatang-binatang, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jadi dari kejahatan makhluk. Yang kedua adalah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwasanya malam ini ialah waktu yang paling berbahaya. Salah satu waktu yang paling berbahaya ialah malam. Setan berusaha menggoda manusia di malam hari. Oleh karenanya banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kebanyakan di malam hari, na'udzubillah. Bahkan orang melakukan kejahatan lebih banyak di malam hari. Kenapa kita diperintahkan berlindung dari waktu malam ini? Salah satunya adalah karena malam itu seringkali manusia lalai. Coba bayangkan pagi orang sudah kerja, malamnya harus istirahat. Istirahat itu biasanya waktu yang lalai. Datang maling kah? Datang begal kah? Atau mungkin orang pulang kerja, na'udzubillah. Oleh karenanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, Robnya waktu subuh. Itu yang kedua, tadi kan kejahatan yang diciptakan oleh manusia atau kejahatan manusia yang diciptakan. Kemudian yang kedua ini adalah kejahatan malam apabila telah sunyi. Seringkali seorang, na'udzubillah, disering digoda oleh setan ketika malam hari. Justru ketika malam hari sunyi, tidak ada yang melihat, seringkali hamba lalai. Padahal di sana justru ia harus berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, saya sedang dilihat, saya sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu malam apabila sunyi. Baik itu dari kejahatan diri kita sendiri ataupun kejahatan orang lain. Karena orang juga ingin melakukan perbuatan kejahatan itu seringkali berhasil digoda oleh setan itu di malam hari, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita perlindungan terhadap malam hari. Kemudian wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan peniup perempuan, atau maksudnya di sini ialah penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Di yang ketiga ini adalah dari perempuan yang meniup sihir. Ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwasanya maksud dari ayat ini ialah kejelasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Rasulullah kena sihir. Namun bagaimana sihir yang mengenai Rasulullah? Rasulullah kena sihir itu adalah sihir bukan yang membuat akalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hilang, dan bukan juga yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngelantur ngomong sana kemari, bukan. Tentu Allah Subhanahu wa taala menjaga perkataan Rasulullah agar wahyu tetap terpelihara. Namun bagaimana sihirnya? Sihirnya ini ialah sihir seperti sihir yang menimpa Nabi Musa ketika dia berhadapan dengan para penyihirnya Fir'aun, yaitu sihir yang memberikan halusinasi. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa pernah melakukan ini, merasa mencari istrinya, ya seperti itu. Sama seperti sihir yang membuat Nabi Musa kena.
Nabi Musa kan datang ketika melawan Fir'aun, dan penyihirnya Fir'aun itu melepas tali dan melepas tongkat, tapi disihirkan, diberikan sihir sampai-sampai orang di sana, bahkan termasuk Nabi Musa, melihat tongkat dan tali itu seperti ular yang bergoyang-goyang, yang bergerak-gerak. Jadi sempat Nabi Musa takut, namun Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Nah, sihir yang seperti ini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama tafsir yang menjelaskan kenapa disebut dengan nafasat. Ini adalah karena yang ahli sihir itu biasanya adalah perempuan. Dan kenapa perempuan ahli sihir? Itu salah satu alasannya, perempuan itu tidak melakukan pekerjaan yang banyak. Kalau laki-laki berdagang, laki-laki cari kayu bakar, laki-laki pokoknya banyak pekerjaannya menggembala. Kalau perempuan sedikit, paling bersih-bersih rumah, paling cuma masak doang. Jadi kesempatan untuk mempelajari sihir lebih banyak, dan juga kefokusannya dia akan melakukan sihir tentu lebih banyak juga. Tapi ada juga ulama yang menjelaskan nafasat ini maksudnya nufus. Jadi nufus itu jiwa secara umum. Namun ini lafaznya muannas, tapi mencakup muzakkar dan muannas. Jadi ulama yang berpendapat seperti ini menjelaskan bahwasanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga itu dari kejahatan penyihir laki-laki maupun perempuan yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, dan ayat ini juga menjelaskan bagaimana sihir yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibuat. Jadi dibuatkan simpul kemudian ditiupkan. Ketika melihat ayat ini, ada ulama yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh kita meruqyah dengan meniup karena menyerupai apa yang ada di dalam surah Al-Falaq ini. Namun dibantahkan oleh beberapa ulama tafsir, boleh kita meruqyah dengan meniup. Ini tidak termasuk penyerupaan dengan surah Al-Falaq. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika meruqyah membaca ayat Al-Qur'an itu meniup juga dengan cara meniup. Jadi boleh, tidak apa-apa. Itu yang ketiga. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang dengki. Karena bahaya orang yang dengki ini, kalau sudah dengki itu kadang bisa menyusahkan orang lain, bisa membuat rugi orang lain. Na'udzubillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan maksud dari hasad itu adalah al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsudi. Artinya hasad adalah sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan itu yang dimaksud dengan hasad, sekedar benci doang, tidak mesti harus mencelakai orang lain. Jadi hasad itu ada yang sampai kita mencelakai orang lain, ada yang sekedar benci doang, sekedar nggak suka. Kok dia bisa sih hafal Al-Quran, bisa, itu termasuk hasad juga. Oleh karenanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad. Kalau udah hati orang bergerak untuk melakukan hal yang tidak baik, na'udzubillah, bisa jadi beneran. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan hasad itu adalah al-hasadu markuzun fi tiba'il bashari wa huwa annal insana yakrahu an yafuquhu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadaili, yang artinya hasad itu terbersit dalam tabiat manusia, atau hasad itu terpatri dalam tabiat manusia, yaitu manusia memiliki sifat yang sifat tidak ingin diungguli dalam satu perkara yang sama dari perkara yang mulia. Jadi misalkan kita ngelihat ada orang bisa hafal Al-Quran, kita iri nih, kita pengen lebih dari itu. Ini juga termasuk hasad. Namun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada dua hasad yang dibolehkan. Kan hasad tadi tidak mesti harus menjelekkan orang lain, tidak harus melukai orang lain atau menjatuhkan orang lain. Sekedar ada perasaan tidak suka saja itu sudah hasad. Dan ada dua hasad yang diperbolehkan, la hasada illa fisnatain, sabda Rasulullah. Ada dua hasad yang diperbolehkan. Yang pertama adalah hasad kepada orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya serta mengajarkan ilmunya, boleh kita hasad. Misalkan, kok Ustadz Adi Hidayat pintar sekali, dia bisa mengamalkan ilmunya, dia mengajarkan juga, boleh kita hasad di sini. Tapi hasad yang bagaimana? Hasad yang tidak melukai dan menjatuhkan orang lain, dengan cara kita berusaha jauh lebih baik daripada dia. Dan yang kedua adalah kita boleh hasad terhadap orang yang banyak hartanya dan dia mengeluarkan hartanya ke dalam jalan yang baik.
wih kok dia punya banyak uang tapi bisa bersodakoh ya, saya harus bisa lebih banyak bersodakoh lagi, harus bisa lebih banyak cari uang lagi. Begitu mikirnya. Jangan nanti ketika orang hasad terus wih banyak sekali uangnya dia bisa sodakoh, malah dihancurin usaha orang. Ini bukan hasad yang dimaksud oleh Rasulullah. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari surah Al-Falaq ini. Semoga bermanfaat.